Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan ya. Saya bersyukur kita boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman. Sebelum saya memulai khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara yang ada di tempat ini, mungkin kita boleh kembali mengingat ada mega project karakter Kristus di gereja kita. Minggu ini kita diingatkan bahwa ada mega project yang terdapat di hari Senin. Gereja kita berulang kali mengingatkan bahwa ada satu proyek yang besar. Bukan berbicara tentang proyek bisnis, tapi proyek karakter kita. Kita akan lihat mega proyek hari Senin di gereja BES ini berbicara tentang lemah lembut, menghambakan diri, damai dan sukacita. Boleh tolong Bapak Ibu kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Lemah lembut, menghambakan diri, damai dan sukacita. Sekali lagi, lemah lembut, menghambakan diri, damai dan sukacita. Amin. Biarlah mega project ini bukan cuma kita hafal, tapi kita akan belajar untuk melakukannya. Karena jujur, melakukan ini susah. Tapi percayalah kalau saudara dan saya hari ini mau melakukannya, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat tema gereja BES. Di bulan Agustus ini ada tema yang luar biasa, di mana kita diberikan sebuah tema yang berbicara tentang membangun masa depan dengan karakter Kristus. Membangun masa depan ini adalah impian setiap kita manusia. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kalau engkau dan saya hari ini punya rencana untuk merancangkan masa depan kita, jangan lupa pakai karakter Kristus. Kenapa pakai karakter Kristus? Itu artinya kita melibatkan Tuhan. Artinya kita ingin pakai seleranya Tuhan, bukan pakai selera kita. Kadang-kadang kita manusia seringkali lupa, lebih suka mengandalkan kekuatan kita, karena kita pikir kita yang sudah pandai. Karena kita merasa kita sudah hebat. Nah, ada satu firman Tuhan yang ketika saya coba baca, saya ditegur firman ini Bapak Ibu. Dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita di tempat ini pada pagi hari ini. Yaitu di dalam Yakobus 4, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Ada firman Tuhan yang luar biasa berbicara tentang bagaimana supaya saudara dan saya hari ini merencanakan masa depan kita. Seringkali ada hal kecil sepele yang kadang-kadang kita lupa. Tapi ini ternyata fatal dan penting Bapak Ibu. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Next. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, seharusnya kita berkata bahwa jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Tuhan ini singkat, tapi mempunyai makna yang luar biasa Bapak Ibu. Kita kembali ke ayat yang ke-13. Dalam kitab Yakobus ini kita harus tahu penulisnya adalah adiknya Tuhan Yesus, adik saudara kandungnya Tuhan Yesus. Jadi di dalam Alkitab ada Yakobus beberapa, ada yang anak Alfeus, anak Zebedius, dan ini adalah Yakobus adik Tuhan Yesus sendiri. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa Yakobus ingin menegur kita, khususnya kepada orang-orang yang merasa terlalu percaya diri. Orang yang terlalu over percaya diri, kadang-kadang kita ini lupa. Kita ini manusia terbatas. Di dalam firman ini diceritakan bahwa ini ada sekelompok pengusaha, sekelompok pedagang, atau orang-orang yang sudah ahli di dalam bidangnya. Di sini dikatakan, dan mereka akan berdagang. Mereka punya rencana untuk masa depannya,
Mereka seolah-olah menjadi orang yang paling tahu dan paling hebat, sehingga seringkali orang ketika merencanakan masa depannya lupa untuk melibatkan Tuhan. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Karena di sini kita lihat, jadi sekarang dikatakan Yakobus menasehatin para pengusaha, para pedagang atau siapapun saudara dan saya hari ini yang mungkin kita pintar, mungkin kita yang punya skill, mungkin orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpandang. Kalau engkau dan saya hari ini tidak melibatkan Tuhan, hati-hati. Ternyata itu adalah perbuatan yang fatal. Ini hal sepele. Mereka adalah orang-orang yang sedang berkata bahwa mereka hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota A, ke kota B, kemanapun juga. Dan di sana kami akan tinggal, dia bilang mau tinggal setahun, mau berdagang, serta mendapat untung luar biasa. Artinya orang-orang ini tanpa disadari terlalu percaya diri sehingga menjadi orang-orang yang sombong. Sama Bapak Ibu, saya dulu sama seperti firman ini. Kami gereja best, khususnya kami beberapa teman-teman banyak yang backgroundnya itu pengusaha. Kami ini hatinya hati hamba Tuhan, tapi backgroundnya ini pengusaha. Sehingga seringkali kami ketika merencanakan segala sesuatu, mau dagang, mau kerja, apapun, pasti kita mengandalkan kemampuan kita, betul? Firman Tuhan mengatakan, nggak salah Bapak Ibu, kita merencanakan segala sesuatu itu baik. Tapi yang salah adalah kalau engkau terlalu percaya diri, mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, lupa bahwa ada Tuhan yang tahu segala-galanya, itu yang salah. Kita sebagai pengusaha, jujur, yang kita andalkan apa? Perhitungan, betul ya? Kita sudah hitung nih, oh ini cuan sekian, ini minus sekian, oh ini bisa enggaknya. Kemudian kita mulai andalkan apa? Oh saya punya koneksi Pak. Oh saya kenal si A, si B, si C Pak. Oh saya pasti bisa sukses Pak. Sehingga seringkali orang-orang Kristen khususnya yang hari ini percaya Tuhan sekalipun, yang rajin ke gereja setiap minggu sekalipun, yang rajin berdoa sekalipun, bisa lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa terlalu hebat. Kita manusia merasa terlalu percaya diri karena kita diberikan kepintaran, diberikan hikmat, diberikan kemampuan, bisa menghitung, bisa mengajak orang kongsi kiri kanan, sehingga kita hari ini lebih suka mengandalkan manusia daripada melibatkan Tuhan. Berapa banyak hari ini, maaf Bapak Ibu, kenapa gereja ini selalu mengajarkan kita jangan ada dagang, jangan ada bisnis di dalam gereja? Kenapa? Tujuannya cuma satu. Hari ini kita mau bahwa gereja ini sudah lama ada. Jangan sampai gereja ini hancur cuma karena bisnis di dalam gereja. Tanpa kita sadari terlalu banyak. Berapa teganya kita hari ini mau menghancurkan pekerjaan Tuhan demi kepentingan sendiri. Cuma cuan sementara saja. Tapi percayalah kalau engkau dan saya hari ini mau berbisnis, silakan. Itu baik. Tapi ingat, libatkan Tuhan dalam hal kecil pun, tolong tanya Tuhan. Firman Tuhan ini selanjutnya mengatakan ini adalah gambaran awal bahwa orang ini terlalu percaya diri. Next, di ayat selanjutnya ditegur dari firman dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, Bapak Ibu. Artinya firman ini ingin menggambarkan bahwa manusia sangat lemah seperti uap. Sebentar kelihatan, tertiup angin, hilang lenyap. Artinya manusia itu terbatas dan tidak bisa diandalkan. Tetapi kalau hari ini saudara libatkan Tuhan, Tuhan yang tahu masa depan kita. Sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman pun Tuhan tahu. Betapa bodohnya kalau kita manusia hari ini tidak mau tanya Tuhan. Berapa banyak hari ini saya sendiri jujur Bapak Ibu, sering kali dulu ketika belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berdoa ya berdoa tanya Tuhan, ibadah ya ibadah. Tapi kalau sudah urusan bisnis, saya pikir Tuhan lebih nggak tahu, saya lebih pintar. Karena saya pikir saya punya koneksi, saya kenal si A, saya kenal si C, saya punya modal. Kenapa saya harus tanya Tuhan? Toh Tuhan cuma taunya memberkati saja, betul kan? Kita lupa
bahwa tanpa penyertaan Tuhan, pekerjaanmu sehebat apapun saudara dan saya hitung hari ini, sehebat apapun kita andalkan manusia, kalau Tuhan tidak berkenan, maka tidak akan bisa terjadi. Ini harus ada dalam diri kita. Kita punya iman, percaya otoritas Tuhan itu sepenuhnya mengendalikan hidup saudara dan saya. Ini cuma berbicara tentang masalah berbicara tentang menghitung masa depan kita, merencanakan ke depan bisnis kita. Tapi hari ini pertanyaannya, berapa banyak orang yang peduli dengan masa depan pelayanannya? Orang hari ini sibuk merencanakan masa depan pasti tentang bisnis, tentang pekerjaannya. Berapa banyak hari ini kita yang sudah sering dengar firman, adakah kita juga merencanakan pelayanan kita ke depannya bagaimana? Adakah kita hari ini semakin rindu, semakin dengar firman, semakin hidup kita diubahkan oleh firman? Adakah kita juga semakin ingin serupa seperti Kristus? Makanya gereja ini mengajarkan kita, karakter kita dibentuk Bapak Ibu. Kenapa? Supaya pelayanan kita semakin baik. Masa depan kita melayani Tuhan semakin berkenan karena kita semakin mirip dengan Kristus karakternya. Contoh Bapak Ibu. Saya hari ini pun belajar. Saya cerita ini bukan saya pintar, tidak. Saya menyadari saya manusia, saya perlu Tuhan. Firman Tuhan ini saya dapat ketika saya lagi mau pelayanan ke Tanjung Pinang. Waktu itu diberikan tema baru, jujur kami hamba Tuhan, ketika dapat tema baru kami akan cari apa sesuatu yang boleh menjadi berkat untuk disampaikan. Saya sudah dapat satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Tetapi yang lucunya di dalam perjalanan saya menuju Tanjung Pinang, saya berangkatnya Minggu pagi. Ketika di kapal saya coba belajar firman lagi, saya baca, saya renungkan, saya baca, saya renungkan. Tiba satu titik, saya berdoa, saya dalam hati cuma, Tuhan, apakah ini firman yang Tuhan mau? Sepele Bapak Ibu. Sepersekian detik Tuhan ingatkan saya firman ini Bapak Ibu. Saya kaget dalam hati. Kalau saya ini tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau libatkan Tuhan, saya tidak akan pakai firman ini. Kenapa? Karena saya tahu saya punya kemampuan untuk melakukannya. Saya sudah pikirkan firman ini, saya sudah persiapkan. Tapi saya mau belajar untuk mengikuti otoritas Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau melakukan firman yang Tuhan mau, percayalah ada Roh Kudus yang akan menuntun mulut bibir saya untuk melakukan, membicarakan kebenaran firman. Jujur saya waktu dapat firman saya bilang, saya tidak ada persiapan. Detik-detik terakhir Tuhan selalu membuat saya gelisah. Sampai saya datang, saya berdiri di mimbar, saya ambil keputusan saya harus ikutin apa mau Tuhan. Saya bacakan firman ini dan mengalir seperti yang Tuhan mau. Hari ini sama Bapak Ibu. Kita hari ini sekarang giat pelayanan, betul ya? Tapi berapa banyak kita hari ini ketika kita mampu melayani, sudahkah kita duduk diam dan tanya, Tuhan, apakah pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu? Banyak orang hari ini merasa, Pak, pelayanan karena saya bisa, Pak. Karena saya mampu, Pak. Apalagi saya ini donatur terbesar, Pak. Saya harus menjadi orang terhormat di gereja. Kalau engkau hari ini mengandalkan kemampuanmu tanpa libatkan Tuhan, artinya kita orang yang sombong di hadapan Tuhan. Merasa kita paling mampu. Firman Tuhan menjelaskan kita bahwa kita ini sementara saja. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat saya hari ini pelayanan khotbah bawa firman. Tapi kalau saya sombong hari ini, percayalah, saya akan tidak dipakai Tuhan. Mungkin setahun lagi atau sebulan lagi, kalau Tuhan tidak mau pakai saya, bisa Bapak Ibu. Artinya bahwa percayalah hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, bersyukurlah kalau engkau dan saya hari ini masih dipercayakan pelayanan. Itu karena Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Hari ini saya pakai hidup saya semaksimal mungkin. Bukan berarti saya membicarakan ini saya sombong, tidak Bapak Ibu. Saya cuma belajar untuk mau taat dengan Tuhan, tanya Tuhan. Libatkan Tuhan. Karena saya tahu yang menguasai hidup saya ini bukan saya sendiri. Kami sebagai manusia punya kemampuan. Tapi Tuhan yang merancangkan setiap hidup saudara dan saya. Kita lihat satu firman Tuhan.
Yeremia 29 ayat yang 11 sampai yang ke-12, firman Tuhan berkata begini. Sebab akunya Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Artinya rancangan-rancangan Tuhan, Tuhan tahu mengenai kamu. Rancangan Tuhan, Tuhan tahu untuk saudara dan saya. Dan di situ dikatakan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Firman Tuhan ini meneguhkan kita. Tuhan terlalu banyak rencana untuk saudara dan saya. Dan rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Makanya dikatakan tadi dalam kitab Yakobus bahwa kita manusia yang lemah. Tidak pernah tahu masa depan kita. 1 jam ke depan ada apa? 1 jam ke depan ada masalah apa? Kita tidak ada yang tahu. Tapi sampai akhir hidup saudara dan saya, Tuhan terlalu tahu. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Tuhan ingin saudara dan saya hari ini belajarlah berharap kepada Tuhan itu dengan segenap hati, bukan sebagian, Bapak Ibu. Hari-hari ini terlalu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Makanya ada firman Tuhan di dalam Matius, nggak usah dibuka, di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang terakhir berbicara tentang kekhawatiran. Betul ya? Firman Tuhan berbicara, janganlah engkau khawatir dan lain-lain dan sebagainya. Tuhan ingin menjelaskan bahwa burung-burung di udara pun Tuhan pelihara, bunga bakung pun Tuhan jaga. Artinya dalam firman ini Tuhan ingin mengatakan, engkau dan saya hari ini ketika hidup di dunia ini, boleh khawatir, boleh takut kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau engkau dan saya hari ini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam masa depanmu, apapun yang engkau lakukan, kalau engkau selalu melibatkan Tuhan dan tanya Tuhan, firman ini sedang ingin menjelaskan kepada saudara dan saya, kita umat Tuhan yang percaya kepadanya tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita libatkan Tuhan. Tapi hari ini kalau engkau andalkan kepintaranmu, mengandalkan relasimu, mengandalkan teman-temanmu, mengandalkan jabatanmu, atau mengandalkan manusia, engkau perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Ini firman yang betul-betul membuat saya hari ini sadar bahwa sehebat apapun manusia itu terbatas. Kalau engkau andalkan Tuhan, Tuhan bisa rubah yang mustahil menjadi baik. Berulang kali Bapak Ibu, ketika menjalani hidup-hidup ini, saya seringkali menghadapi masalah. Tetapi begitu juga luar biasanya ketika tanya Tuhan, seringkali Tuhan tidak jawab langsung. Tuhan mau lihat seberapa kita setia menunggu jawaban Tuhan. Jangan hari ini Bapak Ibu berpikiran bahwa, Pak, kalau gitu saya tanya Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab bagaimana Pak? Betul kan? Banyak orang bertanya seperti itu. Pak, kalau saya doa Tuhan nggak ngomong sama saya, Tuhan nggak bicara sama saya, bagaimana Pak? Saya cuma ingin katakan kepada Bapak Ibu bahwa jangan berpikir bahwa Tuhan akan berbicara kalau kita mendengar langsung. Banyak orang, kemarin saya ketemu dengan ada seorang jemaat yang mengatakan, Pak, saya sering kali mendengar bisikan-bisikan Pak. Saya nggak tahu itu suara siapa Pak, apakah itu suara Tuhan? Saya bilang belum tentu. Kalau itu suara membawa kamu jauh daripada Tuhan, itu suara setan, jelas. Tapi engkau dan saya hari ini harus percaya bahwa cara Tuhan berbicara kepada kita, bukan cuma Dia bisa berbicara dan kita mendengar, itu bisa. Tuhan kita maha kuasa, Dia bisa pakai cara apapun. Cara Tuhan berbicara melalui setiap firman yang saudara dan saya baca. Melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Kalau engkau dan saya hari ini selalu hatinya mau hanya berpaut kepada Tuhan, pasti kita tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun menegur kita terlalu banyak. Kemarin saya lihat di sosial media ada satu peristiwa luar biasa. Diceritakan ada seorang ibu-ibu sedang duduk. Dan duduk ketika itu dia perlu bantuan dan orang yang diminta bantuan itu tidak mau menolong.
Sehingga ibu ini harus melakukan kegiatannya sendiri tanpa dibantu. Ketika itu terjadi dia marah. Tetapi tanpa dia sadari, ketika dia melakukan sendiri tanpa minta tolong orang, dia terhindarkan dari malapetaka. Dari peristiwa itu dituliskan bahwa banyak sekali cara Tuhan untuk menegur saudara dan saya. Artinya banyak cara Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Baik melalui orang yang tidak percaya sekalipun, tapi kalau engkau dan saya punya karakter yang baik, itu artinya kita sedang menjadi contoh, sedang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Dan saya rindu kita hari ini melalui firman ini, kita bukan hanya fokus kepada untung, cuan, atau keberhasilan saja di masa depan, tapi kita berbicara tentang masa depan pelayanan kita juga harus baik di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Kembali ke Yakobus. Ayat ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata. Jadi maksudnya firman Tuhan ini mengatakan bahwa engkau dan saya hari ini, kita manusia itu terbatas, kita perlu libatkan Tuhan. Kita perlu tanya Tuhan. Kalau kita tidak tanya Tuhan, dijelaskan di ayat ke-14 tadi dikatakan bahwa kita ini manusia yang lemah seperti uap yang sebentar hilang. Dan ayat ke-15 dikatakan, seharusnya yang kita lakukan itu ini. Seharusnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Luar biasa. Makanya firman ini menjelaskan bahwa kita selalu harus ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengkehendaki, makanya doa Bapa kami diajarkan apa? Terjadilah menurut kehendak Tuhan. Betul ya? Makanya kita kalau berdoa hari ini, boleh mau meminta apa saja boleh. Saya juga sama Bapak Ibu, dulu kalau saya berdoa, cuma maunya menuntut maunya saya. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan tolong berkati ini, Tuhan berkati ini, dan amin, selesai. Tapi melalui firman ini kita ditegur, bahwa engkau dan saya berdoa mau ngomong sebanyak apapun, mau minta sebanyak apapun silakan. Tapi jangan lupa, tutup dengan satu hal, yaitu apa? Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Artinya kalau kita hari ini berdoa, kita mengucapkan semua mau kita di hadapan Tuhan, silakan. Tapi kalau kita berkata bahwa biarlah kehendak-Mu yang terjadi, artinya kita mau tunduk taat dengan waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau memberikan, percayalah itu yang terbaik. Kalau engkau dan saya hari ini paksakan keinginan kita kepada Tuhan, seringkali itu menjadi masalah, seringkali itu malah menjadi tidak menjadi berkat. Contoh, banyak orang hari ini mungkin berdoa, saya pun sama Bapak Ibu. Saya pernah berdoa begini, Tuhan, kenapa ya saya punya properti, saya punya ada sebuah aset ini, sudah lama saya bergumul mau jual Tuhan. Tapi kok nggak laku-laku Tuhan? Saya mulai komplain dengan Tuhan. Singkat cerita, Tuhan jawab. Ketika Tuhan jawab, saya tidak pernah lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika saya diberkati, apa yang terjadi saudara? Karena saya memaksa keinginan saya kepada Tuhan, akhirnya saya mulai melakukan dosa. Kenapa? Karena saya pikir saya sudah banyak uang, saya tidak perlu andalkan Tuhan. Saya sudah mulai punya banyak uang, sudah mulai pikir, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Dan itu semua akhirnya meninggalkan pelayanan saya lebih sibuk dengan berkat yang Tuhan beri. Coba Bapak Ibu pikir. Kalau hari ini kita berdoa tidak minta kehendak Tuhan yang terjadi, seringkali itu salah. Tapi melalui hal ini kita diajarkan bahwa engkau dan saya perlu berdoa dan sabar tunggu waktunya Tuhan. Kalau engkau dan saya hari ini sabar menunggu waktunya Tuhan, artinya kita taat dan tahu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan, itu supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Supaya kita tidak berdosa. Supaya kita tidak jauh daripada Tuhan, makanya tunggu waktunya Tuhan dan bertanyalah kepada Tuhan apa yang terbaik, kapan yang terbaik, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Firman ini mengajarkan kita bahwa kita ini harus, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Next, di ayat selanjutnya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Coba perhatikan Bapak Ibu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain,
Untuk lebih gampangnya, di bahasa Inggris lebih jelas. Di situ dikatakan bahwa perbuatan yang demikian itu adalah salah di hadapan Tuhan. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu yang pintar bahasa Inggris silakan dibuka. Di situ dikatakan bahwa saya kurang pintar bahasa Inggris. Jadi mungkin Bapak Ibu aja yang baca, dan diterjemahkan bahwa di situ dikatakan itu adalah perbuatan jahat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya lihat ya, di dalam terjemahan Indonesia di dalam bahasa yang sehari-hari di ayat yang ke-16 itu dikatakan begini Bapak Ibu. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, di ayat yang ke-16 itu dikatakan begini. Dengan rencana yang seperti tadi, maksudnya kita yang mengandalkan diri sendiri, yang arogan, yang sombong, yang tidak mau melibatkan Tuhan. Artinya kamu sombong dan mengandalkan kekuatanmu sendiri, sehingga semua kesombongan seperti itu adalah jahat. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata dikatakan jahat. Coba kita sadari. Di gereja, di kepercayaan apapun juga, kita selalu diajari untuk berbuat baik. Betul ya? Kita selalu diajarkan harus berbuat baik, harus berbuat baik. Tapi berapa banyak yang mengajarkan kita untuk tidak melakukan kejahatan. Kejahatan ini serius di hadapan Tuhan. Karena kejahatan itu terlalu banyak di akhir zaman. Saya ada satu firman Tuhan yang ketika saya baca ini kadang-kadang membuat saya juga takut Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan ini mengatakan bahwa begini. Firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Ini kita berbicara tentang kejahatan ya. Ada satu firman yang membuat saya juga kaget ketika saya renungkan firman. Saya dapat firman ini. Amsal 6 ayat yang ke-16. Nah di sini dikatakan begini. Ada 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Perhatikan, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dan ternyata ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Serius ini. Bukan hanya Tuhan benci, tapi juga menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Apa 7 hal itu? Kita lihat ayat selanjutnya. Hal pertama yang Tuhan benci adalah mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah atau pembunuhan. Ayat ke-18 dikatakan hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kemudian kaki yang segera lari menuju kejahatan. Next, ayat ke-19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dari firman ini dikatakan ada 7 hal yang Tuhan benci. Betul ya? Tapi yang luar biasanya, hal berbicara tentang kejahatan diulang 2 kali. Artinya ini serius dan sangat mendukakan hati Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-18. Kita lihat 2 hal itu apa. Dari 7 itu ada 2 yang Tuhan benci, yaitu berbicara tentang hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kalau hati kita jahat, hati-hati. Belum tentu kita berbuat baik itu tulus. Seringkali perbuatan baik kita itu ada motif di baliknya. Ada kejahatan yang di baliknya. Makanya Tuhan ingin setiap saudara dan saya hari ini bereskan hati kita. Jangan sampai ada perbuatan jahat itu yang sudah direncanakan di dalam hati kita. Karena kalau kita biarkan perbuatan jahat itu ada di dalam hati kita, akhirnya naik ke dalam pikiran kita, kita sudah merencanakannya. Dan di ayat selanjutnya dikatakan apa? Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kalau hati kita sudah jahat, kita sudah mulai pikirkan yang jahat, next yang akan kita lakukan adalah melakukan lari menuju kejahatan. Jadi kalau hari ini saudara dan saya ada kejahatan, cepat dibuang. Amin. Jangan izinkan kejahatan itu ada. Kejahatan bukan berbicara cuma tentang kita melakukan hal yang tidak baik. Ternyata kalau engkau dan saya hari ini sombong, menjadi orang yang terlalu percaya diri, menjadi orang yang tidak andalkan Tuhan, itu juga kejahatan di hadapan Tuhan. Kita lihat kembali ke ayat yang ke-16 tadi. Di Yakobus tadi, Yakobus 4 ayat yang ke-16 tadi dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Artinya engkau sekarang dan saya sombong. Dan semua kesombongan yang demikian adalah jahat di hadapan Tuhan. Berarti kalau kita hari ini cuma percaya diri sendiri,
tidak mau percaya dengan Tuhan, tidak mau libatkan Tuhan, itu sama dengan kita orang sombong. Kalau engkau dan saya hari ini sombong, artinya kita adalah orang yang jahat. Sederhana. Artinya buang semua kejahatan kita. Artinya hari ini dalam hidup kita menjalani hari-hari kita, merencanakan masa depan kita, libatkan Tuhan. Ketika engkau dalam merencanakan pelayananmu sekalipun, libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Terlebih juga ketika saudara dan saya hari ini diberkati oleh Tuhan, sudahkah kita libatkan Tuhan? Jujur Bapak Ibu, berapa banyak hari ini ketika kita merencanakan masa depan kita berhasil, kita diberkati, berapa banyak orang yang hari ini sekalipun rajin ke gereja, sekalipun rajin ikut persekutuan, sama, saya bisa ngomong karena saya sama. Berapa banyak hari ini ketika kita merencanakan masa depan kita berhasil, kita diberkati. Berapa banyak hari ini ketika kita diberkati, kita pernah tanya Tuhan, Tuhan berkat ini untuk apa? Berapa banyak hari ini kita mau tunduk dengan otoritas Tuhan, diberkati pun kita tetap mau tanya Tuhan. Terlalu banyak hari ini kita manusia, jujur, kalau sudah diberkati, lupa dengan Tuhan. Yang kita ingat apa? Mau belanja tas apa ya? Mau liburan kemana ya? Mau beli siapa ya? Iya loh, jangan macam-macam. Ada orang yang mau kawin dengan siapa lagi ya? Loh, betul Bapak Ibu, saya nggak bohong. Ada orang yang diberkati kalau kaya, yang dia pikirkan apa? Mau kawin lagi. Ini hati-hati. Inilah akhir zaman. Makanya hari ini pernahkah saudara dan saya coba kita renungkan. Kalau usaha kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, berapa banyak hari ini orang yang duduk diam di hadapan Tuhan dan tanya, Tuhan berkat ini untuk apa? Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Kita lihat firman Tuhan. Karena ternyata ada firman Tuhan menjelaskan kita bahwa banyak orang tidak sadar kita menjadi seperti orang-orang bodoh yang ternyata di Alkitab juga ada. Kita lihat dalam Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 ini berbicara tentang orang kaya yang bodoh judulnya. Firman ini dikatakan begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, ianya huruf besar berarti Yesus yang ngomong. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, kata Yesus. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, maksudnya orang ini tanya dengan dirinya sendiri. Dia tanya begini, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, kata orang ini sendiri, inilah yang akan aku perbuat. Perhatikan, terlalu banyak kata aku. Artinya dia mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau andalkan Tuhan. Perhatikan. Di sini dikatakan, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan menegur dia, dikatakan apa? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Maaf loh ya, bukan saya yang ngomong, tapi firman. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Firman ini menegur kita, artinya kalau engkau dan saya hari ini diberkati, lumbung kita penuh, usaha kita berhasil, pergumulan kita bertahun-tahun berdoa, dijawab Tuhan, diberkati. Berapa banyak hari ini kita mau duduk diam dengar Tuhan, tanya Tuhan. Melalui firman ini kita disadarkan, kita manusia seringkali hanya suka menyenangkan diri kita sendiri.
Makanya firman itu dikatakan apa? Hai jiwaku, perasaanku, kesenanganku, diriku, semua untuk diri sendiri. Kalau engkau dan saya hari ini dengar firman ini dikatakan, kita yang hari ini suka untuk mengandalkan diri sendiri. Dan kemudian ketika kita diberkati, kita juga lupa tanya Tuhan, dikatakan kita orang-orang yang bodoh. Harta tidak bisa menjaga kita untuk selamanya. Amin. Tapi yang Tuhan ingin ajarkan adalah, percayalah hari ini saudara dan saya, kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berbicara tentang pendeta saja Bapak Ibu. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, itu adalah hamba Tuhan. Artinya, kalau engkau dan saya ini hari ini hamba Tuhan, belajarlah tunduk dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi akhir zaman dikatakan terlalu banyak orang menjadi hamba uang. Makanya orang kaya ini hamba uang Bapak Ibu. Orang Kristen boleh kaya enggak? Terlalu boleh Bapak Ibu. Saya pun mau kaya. Pertanyaannya adalah, ketika engkau dan saya diberkati, ketika engkau dan saya hari ini kaya, adakah kita mau menjadi hamba uang? Yang Tuhan mau jelaskan kepada kita adalah, orang Kristen boleh kaya. Orang Kristen boleh diberkati. Tapi ingat, ketika kita diberkati, tetap tunduk kepada otoritas Tuhan. Jadikan uang itu alat. Jadikan uang itu sebagai cara kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ingin setiap kita hari ini, ketika engkau diberkati, ketika saudara dan saya hari ini diizinkan Tuhan untuk kaya, kalau hati kita kepada Tuhan, kita pasti memikirkan, merencanakan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita, hati kita tidak dikuasai uang, tidak dikuasai mamon, tapi hati kita dikuasai oleh Tuhan. Kalau hati kita dikuasai oleh Tuhan, jadikan mamon itu alat untuk memuliakan Tuhan. Saya hari ini sedang banyak belajar Bapak Ibu dari firman Tuhan. Saya bersyukur boleh kesempatan untuk pelayanan. Disinilah saya lebih banyak lagi boleh tahu apa yang mau Tuhan, yang kadang-kadang sebagai hamba Tuhan pun saya bisa lalai. Saya sekarang belajar, ketika diberkati saya pakai alat ini untuk memuliakan Tuhan. Saya pakai uang yang saya miliki ini untuk boleh menjadi berkat, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dengan saya memperalat mamon. Jangan sampai kita orang Kristen hamba Tuhan diperalat mamon. Paham? Jangan dibalik Bapak Ibu. Tapi engkau dan saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan perlu uang, tapi pergunakan uang, pergunakan mamon itu menjadi alat. Sehingga kita bisa bawa orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan. Dengan cara gampang, kita traktir mereka makan. Betul ya? Kita manfaatkan uang itu untuk memberkati mereka. Dan kita cerita firman, menginjili mereka, membuat mereka percaya kepada Tuhan. Karena kita pakai mamon untuk memuliakan Tuhan. Tapi hari ini terbalik Bapak Ibu, maaf. Terlalu banyak hamba Tuhan yang dikuasai oleh mamon. Sehingga hamba Tuhan pun banyak yang dikuasai mamon. Hari ini terlalu banyak orang-orang pakai bajunya pendeta, tapi hatinya hati bisnismen. Tujuannya apa? Khotbahnya cuma berkat, berkat, berkat. Supaya apa? Jemaat nggak lari, omset nggak turun. Betul ya? Tapi di gereja ini kita diajari hal yang berbeda Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah perlu uang saudara. Betul? Tuhan terlalu kaya. Yang perlu uang itu gereja. Kenapa? Untuk operasional, untuk memuliakan Tuhan, kita perlu uang, hamba Tuhan perlu uang. Tapi kita jangan sampai diperalat oleh uang. Makanya gereja ini kenapa? Walaupun, maaf Bapak Ibu, kita tahulah gereja kita ini kadang-kadang sering kali minus. Tapi coba, pernah enggak kita pikirkan kenapa misi jalan terus? Kenapa diakonia jalan terus? Karena kita mau pakai mamon untuk memuliakan Tuhan. Melalui gereja ini kita dapat banyak pengajaran yang luar biasa. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau engkau percaya masa depan kita dalam tangan Tuhan, percayalah dengan segenap hati, apapun masalah yang kita hadapi, hal diberkati sekalipun, belajarlah tanya Tuhan. Pelayanan kita tanya Tuhan,
Masa depan kita tanya Tuhan, diberkatin pun kita tanya Tuhan, artinya seluruh hidup kita sedang bergaul bersama dengan Tuhan. Kalau engkau dan saya hari ini sudah bergaul dengan Tuhan, begitu dekat hubungan kita dengan Tuhan, adakah kita perlu khawatir? Adakah kita perlu takut? Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Maksudnya adalah, buat setiap saudara yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika engkau percaya, engkau akan libatkan Tuhan. Engkau akan tanya Tuhan, dan tidak percaya kepada diri kita sendiri. Kita manusia dikatakan di dalam kitab Yakobus tadi, sangat terbatas. Sebentar ditiup angin kita seperti uap hilang. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat saya hari ini. Saya tidak tahu masa depan saya bagaimana. Tetapi percayalah, firman Tuhan menjaga saudara dan saya sampai selama-lamanya. Tuhan pun menyertai Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Amin. Firman ini menegur kita, meneguhkan kita bahwa kita manusia sangat perlu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman ini dan membuat saudara dan saya semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini.